mulai masuk ke topik utama rekan-rekan semuanya mengenai ekosistem industri desain masa kini ya. Jadi sesuai tadi yang sudah disampaikan sama Mbak Kanya, konteksnya adalah membaca industri DKV dan desain grafis ini secara umum maupun secara kreatif industri itu seperti apa sih, dari mulai konteks profesi atau project ataupun mungkin hal-hal lain yang mungkin saat ini yang paling relevan adalah pengaruh digital ya rekan-rekan semuanya. Nah, sebelum saya masuk ke materi utamanya, ini sedikit pengantar kan. Jadi Indonesia dulu setelah merdeka tumpuan ekonomi utama adalah ekonomi pertanian. Setelah masuk ke tahun sekitar 80-an tambang mulai banyak, akhirnya masuk ke ekonomi industri ya, yang berbasiskan dengan industri. Artinya mulai dari minyak, batu bara dan lain sebagainya ini menjadi penopang dari ekonomi Indonesia pada waktu itu. Nah, ketika masuk setelah reformasi itu perkembangan teknologi mulai cepat dan akhirnya setelah reformasi tepatnya di tahun 2005 ke atas mulailah masuk ke sektor ekonomi informasi yang berkaitan dengan teknologi. Nah, setelahnya apa? Nah, ini kalau menurut salah satu riset yang dilakukan oleh Harvard University, konteks kreativitas itu akan menjadi penopang ekonomi masa depan. Dan ini sudah pernah dijadikan momentum ya oleh salah satu presiden Indonesia yang dulu pernah dicoba di Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif versinya Pak SBY yang merupakan negara kedua adanya kementerian tentang ekonomi kreatif. Nah, setelahnya ada Badan Pariwisata Ekonomi Kreatif dan diharapkan oleh Pak Presiden Jokowi nanti di tahun 2024-2025 ekonomi kreatif ini akan menjadi tulang punggung ekonomi negara. Karena apa? Kalau kita melihat tadi tentang ekonomi pertanian, ekonomi industri, ini semuanya ini akan memungkinkan habis pada masa waktunya. Nah, kreativitas ini adalah salah satu hal yang tidak akan pernah habis. Dia akan terus berkembang seiring dengan zaman dan memang akan diiringi dengan perkembangan teknologi juga. Ini salah satu analogi, tentang analogi ekonomi kreatif itu seperti apa sih? Nah, ini rekan-rekan kalau lihat ya, kalau ini ada sebuah barang mentah dalam bentuk kayu gelondongan, mungkin dia mempunyai nilai jual secara utuhnya. Tapi kalau diberikan improve lain, ada nilai kegunaannya seperti menjadi karet payu, dia akan bertambah lagi nilai ekonominya. Mungkin kalau dikembangkan lagi dengan kreativitas, dengan ide-ide yang memang relevan untuk saat ini, dengan melalui proses riset and development yang baik, dia akan mencapai nilai value-nya yang sangat jauh lebih banyak lagi. Nah, yang contohnya seperti ini, ketika dikembangkan ke hal lain, dia akan menjadi produk yang memang nilai gunanya ada dan memang mempunyai value yang sangat tinggi. Kalau rekan-rekan tahu ya, ada namanya radio Magno miliknya Pak Singgih ya. Itu adalah radio yang mempunyai bahan dasar dari kayu. Satu radio itu harganya mulai dari start from 1 juta sampai ada yang harganya 7 juta rupiah. Dan itu salah satu contoh konkret rekan-rekan bahwa sebetulnya memang kreativitas itu mampu memberikan value lebih terhadap produk yang kita kembangkan. Kalau secara proses informal ya tentang ekosistem ekonomi kreatif ini ada 4 rumus ya rekan-rekan yang memang ini menjadi poin penting ketika saya masuk ke Dekraf dan Kemenparekraf yang ini awalnya dikembangkan dari komunitas, yaitu ketika masuk ke subsektor industri kreatif ini awalnya ada 16 dan sekarang di zamannya Pak Wisnu Tama subsektor aplikasi dan game ini dipisah, yang akhirnya ada subsektor aplikasi sendiri, game sendiri, dan sekarang ada 17 subsektor termasuk subsektor desain komunikasi visual. Nah, rekan-rekan cukup berbangga ya karena memang sebetulnya industri desain atau desain grafis dan desain komunikasi visual itu merupakan salah satu bagian dari subsektor ekonomi kreatif. Lalu ada yang namanya dua keterkaitan ya, ada forward linkage dan backward linkage, artinya industri kreatif itu harus mempunyai impact ya,
baik itu impact ke depan maupun impact ke belakang. Misal contoh desain komunikasi visual atau desain grafis, dia tidak akan bisa berdiri sendiri sampai kapanpun. Dia tetap akan bergantung dengan subsektor yang lain, baik itu kuliner yang tadi sudah disampaikan Mbak Kenya, baik itu subsektor animasi, subsektor game dan lain sebagainya. Lalu ada stakeholder ya, empat dan satu stakeholder yang menjadi penting dalam pengembangan ekonomi kreatif, yaitu akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan ditambah satu media. Ini kalau istilah populernya adalah pentahelix ya rekan-rekan. Kalau dulu quadruple helix dan sekarang sudah dikembangkan menjadi pentahelix, dan rencananya nanti akan dikembangkan lagi menjadi hexahelix. Yang terakhir adalah akses pembiayaan. Nah, lalu kalau secara proses ini ada istilah namanya 5 rantai proses ya, atau value chain kalau nggak salah ya namanya. Jadi mulai dari kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, konservasi. Ini kalau kreasi ini terkait dengan ide, produksi ini menerjemahkan ide tersebut, distribusi ini proses pengiriman, baik itu pengiriman konteksnya pengiriman produk atau marketing ya kan, ada fase konsumsi dan konservasi. Kalau yang step terakhir ini biasanya kita ngobrolin tentang hak kekayaan intelektual. Bagaimana dengan subsektor desain grafis dan desain komunikasi visual? Ini salah satu itu ya rekan-rekan, salah satu sensus yang pernah kami lakukan dan saat ini proses reporting tentang sensus desain tahun 2020. ADGI kemarin mulai dari bulan April sampai Juni, respondennya kalau nggak salah 1.440, yang memang kami mencoba mengklaster berdasarkan pekerja lepas atau freelancer, desainer sebagai karyawan, dan desainer sebagai pemilik studio. Dan yang cukup wah ya, ini ternyata dari sebagian besar responden ini ternyata memang dia dari pekerja lepas. Nah ini mungkin ini masih mencampur ya dengan data yang lain, tapi kalau kita melihat secara umum memang sepertinya memang tren bekerja secara mandiri ini sekarang sudah mulai banyak, apalagi dengan adanya WFH ini sekarang sudah mulai lebih untuk mempercepat lagi proses orang itu mulai bekerja secara mandiri. Sedikit gambaran ya rekan-rekan untuk sebagai mirroring aja, kalau rekan-rekan nanti lulus mau freelance, mau bekerja di sebuah badan atau lembaga atau sebuah korporasi atau mendirikan usaha sendiri. Nah ini karena rekan-rekan adalah mahasiswa desain grafis dan DKV, ini saya rasa juga perlu ya untuk menampilkan sebetulnya kompetitornya rekan-rekan itu siapa sih, yang saat ini masuk ke industri desain itu saat ini siapa sih. Dan yang cukup menguahkan lagi adalah bahwa sebetulnya ternyata jadi desainer grafis itu konteks sekarang adalah dia mempunyai kekuatan untuk tidak harus belajar dalam sektor pendidikan formal. Ini artinya adalah hampir separuh ini adalah mereka yang tidak menempuh pendidikan S1, alias ada yang SMK, bahkan ada yang khusus profesi, lalu ada yang vokasi. Namun secara umum memang sebagian besar ini masih masuk ke sarjana S1. Nah, kalau rekan-rekan lebih tahu lagi, ini apakah sarjana S1 ini yang dimaksud ini apakah full DKV atau yang lainnya, kita coba ya. Nah, dari sekian, anggap saja 50% ya, 50% dari desainer di seluruh Indonesia ini adalah lulusan sarjana dan diploma. Anggap saja seperti itu. Nah, ketika di breakdown lagi, apakah itu lulusan yang relevan dengan bidangnya atau tidak? Nah, seperti ini rekan-rekan. Jadi ternyata yang masuk ke yang relate alias yang dia relevan dengan bidang keahlian dia saat ini tidak lebih dari 50%, lebih tepatnya adalah 34%. Lainnya ini sebagian besar ternyata masuk ke
jurusan-jurusan lain. Ada teknik informatika, sistem informatika, teknologi, teknik mesin, ada ilmu komunikasi, teknik komputer, dan lain sebagainya. Yang sebagian besar ini ada yang dia juga masih SMA ya, ada IPA dan IPS. Ini artinya adalah nggak bisa dipungkiri ya rekan-rekan bahwa sebetulnya rekan-rekan nanti ketika lulus itu wajib harus sudah siap ya. Harus siap itu artinya apa? Sekarang informasi itu sudah banyak yang berkembang. Rekan-rekan selain belajar di kampus juga memungkinkan untuk menambah pengalamannya ini di banyak hal, misal kursus atau mengikuti workshop atau mengikuti seminar yang memang dapat meningkatkan lagi substansi ilmu yang teman-teman dapat dari kampus. Sekedar informasi sebagai motivasi rekan-rekan semuanya nanti ketika lulus harus sudah siap dengan real kondisi yang ada. Sedikit fenomena rekan-rekan. Dulu saya waktu masih D3 istilah profesi tentang desain itu hanya sangat minim banget. Umumnya itu ada dua. Kalau lulus nggak jadi graphic designer, ya jadi ilustrator. Umumnya sudah itu. Sekarang, sudah mulai banyak berkembang lagi istilah-istilah yang memang dia itu secara definitif memang lagi banyak-banyaknya, seperti ada icon designer, ada comic artist, social media designer, yang memang dia fokus ke sosial media, ada infographic designer, icon designer, font designer, UX researcher, packaging designer, sampai sangat banyak sekali ya rekan-rekan, dari mulai UX designer, mulai dari UI designer sampai yang terakhir ini ada namanya seorang profesi yang dia menamai diri sebagai design thinker. Dia hanya fokus kepada proses metodologinya yang memang memposisikan sebagai design thinker. Ini ada ini. Di luar sudah ada, dan di Indonesia di beberapa startup memang sudah memulai untuk menerapkan itu ya rekan-rekan. Ini sudah berubah ya, istilah semakin berkembang. Medianya banyak yang baru. Kalau zaman saya dulu grafis ini ya fokusnya kita ke arah media yang berbasiskan dengan cetak ya, print misal itu tentang iklan, iklan di billboard, iklan di koran, atau bikin brosur, bikin poster. Sekarang medianya sangat berkembang. Dengan adanya transformasi digital ini sekarang mungkin media-media yang baru dulu berbasiskan cetak ini sekarang semakin berkurang ya. Tidak hilang tapi semakin berkurang karena memang segmennya sekarang sudah semakin mengerucut. Pesaingnya banyak, dengan background yang sangat beragam, dan muncul desainer otodidak namun profesional. Sekarang mulai sangat banyak sekali, dan rekan-rekan kalau tahu ya, salah satu influencer tentang desain, saya yakin sebagian ada yang tahu, namanya Rio Purba ya. Rio Purba itu dia tidak sekolah desain ya, tapi pengalaman, portofolio maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan desain, dia semakin hari menurut saya dengan hal yang disampaikan itu sudah anak DKV banget ya. Nah ini akhirnya memang menarik ya rekan-rekan, ketika ada yang otodidak namun belajar profesional, lalu apa rekan-rekan yang memulai dari pendidikan desain seperti saya juga, ini nanti ketika lulus harus seperti apa? Masih yakinkah menjadi desainer? Mungkin pertanyaan besarnya seperti itu. Nah ini data yang saya sampaikan tadi itu lebih ke arah memotivasi rekan-rekan ketika nanti setelah lulus ini apa sih yang harus dilakukan? Apakah rekan-rekan harus fokus di suatu bidang tertentu atau memang harus belajar banyak dulu atau seperti apa? Nanti kita coba diskusikan. Nah, termasuk tentang tools ya. Tools ini adalah salah satu hal teknis yang fundamental ketika rekan-rekan masuk menjadi praktisi di dunia desain. Zaman saya dulu ya tools yang sangat umum dan menjadi sapu jagat adalah 3 ini. Kalau untuk vektor, kalau nggak AI ya Corel, ya sudah itu aja. Selebihnya kalau untuk urusan editing, untuk digital imaging, pakai Photoshop. Yes, ini adalah harga mati tentang software. Yang mungkin dulu pernah saya diajar Pak Tri ya tentang freehand, yang memang itu merupakan salah satu software alternatif berbasiskan vektor. Namun secara umum tetap 3 ini yang masih diterapkan di industri. Nah, apakah sekarang relate? Kalau saya tanya ke salah satu mahasiswa, apakah kenal dengan software-software ini, rekan-rekan semuanya?
Canva. Mana Canva? Nah, ini coba ya. Ini apa? Affinity. Affinity yang mana? Yang bawah. segitiga. Ya, ini segitiga. Kalau yang ini apa? Coba. Oh, nggak tahu kan? Ini apa? Ayo, ada di mahasiswa. Adobe XD tahu. Oke, ini apa? Figma. Oh, tahu. Ini apa? Nggak tahu kan? Ini apa? Coba ya. Ini sekalian ngetes literasi subjeknya rekan-rekan semua ini. Terutama rekan-rekan mahasiswa ya. Ini apa rekan-rekan? Tahu saya. Oke. Yang Ayo. itu. Oke, ini apa? Ini, kan? Mungkin yang kenal tadi ada Adobe XD ya. Terus ada Canva. Affinity ya. Nah, sebetulnya bermunculan software ini adalah memang apa ya, rekan-rekan menjadi alternatif ketika rekan-rekan mengerjakan suatu case tertentu. Ya, misal contohnya kalau untuk urusan ilustrasi yang solid, ya pasti mau tidak mau vektor. Kalau untuk digital imaging yang pakai Photoshop. Nah, sekarang karena industri desain itu sangat berkembang betul ya, akhirnya muncullah banyak software ini, mulai dari Sketch, Adobe XD, Figma, InVision, Affinity, Marvel, Canva, Affinity Photo, Proto.io, Framer, Spark, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu software alternatif ketika rekan-rekan nanti industri. Dan harapannya ya rekan-rekan mulai sekarang yang masih semester 6 atau 7 ini sudah mulai coba familiar dengan beberapa software ini. Ini saya sampaikan juga ya bahwa sebetulnya dengan adanya perubahan zaman tentang desain ini akhirnya di tahun 2017 Asosiasi Profesi beberapa perguruan tinggi mencoba untuk mengembangkan standar yang baru dan akhirnya keluarlah SKKNI yang diterbitkan tahun 2017 ini. Nah, ini di dunia desain grafis dan DKV ini sebetulnya dibagi menjadi 3 medium, mulai dari grafis, media digital, dan environment. Kalau grafis ini ya umum ya rekan-rekan, mulai dari brand identity, iklan, publikasi, promosi, kemasan. Kalau environmental ini lebih ke arah sound system, tentang produksi hal-hal yang berkaitan dengan environmental graphic design. Nah, yang media digital ini yang sekarang yang cukup tren ya, mulai dari animasi, game, website, UI UX, multimedia interaktif ini masuk ke media digital. Secara okupasi ini yang dirilis tahun 2019 kemarin oleh asosiasi juga IDEA, ADGI, HDII, dan beberapa asosiasi lain tentang sebetulnya peta dari pengembangan industri desain itu seperti apa sih. Nah, ini sebetulnya ini sudah cukup lengkap dan nanti rekan-rekan silakan coba diakses di website, ada semua tentang proyek desain, buku pengadaan dan pengelolaan jasa desain di Indonesia. Ini diterbitkan di tahun 2019 kemarin. Ini merupakan okupasi ini merupakan penjabaran dari SKKNI yang sudah dikembangkan tahun 2017, rekan-rekan. Nah, ini ya, kalau terkait dengan hal industri desain yang berkembang saat ini, zaman saya dulu itu kalau desain itu ya mentok itu ya urusannya sama klien ya. Berarti itu dia orientasinya adalah project. Artinya kita membuat desain yang dijual adalah sebetulnya bukan desainnya, tapi jasanya, rekan-rekan. Nah, ini kalau dulu yang paling umum adalah ini, berbasiskan project atau jasa. Namun sekarang sudah mulai berkembang desain yang berbasiskan produk, alias rekan-rekan orientasinya itu tidak lagi kepada klien atau corporate base, tapi fokusnya adalah kepada customer atau end user ya rekan-rekan semuanya. Jadi kalau dulu misal ya, saya dulu pernah kerja di salah satu brand consultant di Surabaya, namanya DM Communication. Dia itu memang fokus ke orientasinya adalah kepada jasa, alias yang dijual itu merupakan bentuk konsultasinya ya. Ya, sedikit indikator tentang apa itu yang membedakan antara project dan jasa adalah kalau project ini orientasinya kepada service atau layanan dan memang dia lebih ke corporate atau client base dan memang fokusnya adalah pengembangan berdasarkan kebutuhan klien. Artinya ketika dia ada
ada hal yang memang berkaitan dengan desain, dia akan mengorder ya, lebih tepatnya adalah order di sini. Nah, kalau yang baru ini sedikit beda lagi. Ini mulai tren kalau nggak salah tahun 2014-an ya sampai sekarang. Orientasinya ini tidak lagi ke arah klien. Kalau rekan-rekan fokus ke sini pasti tidak punya klien, tapi punya customer. Lebih tepatnya adalah orientasinya inovasi produk dan komoditi. Artinya desain yang rekan-rekan rancang itu bisa dijual per item, ya. Dan fokusnya end user, lalu produk di development berdasarkan tren pasar. Nah, ini seperti apa sih? Nah, nanti saya kasih contohnya. Nah, kalau secara penjabaran tentang di mana industrinya, nah ini kalau secara umumnya dulu kalau zaman saya lulus dulu, kerja kalau nggak di agensi ya di in-house. Ya misal di agensi ya di agensi iklan, di agensi branding. Nah, selain itu kalau misal selain di agensi atau studio masuknya di in-house. In-house ini adalah sebuah korporasi yang memang dia membuka lowongan desainer sebagai desainer di dalam perusahaannya. Misal contoh Semen Gresik ya apa dia membuka lowongan tentang desainer grafis yang memang kebutuhannya untuk merancang dari kegiatan di dalam perusahaan tersebut. Nah, selain itu pilihan yang terakhir adalah dia sebagai freelancer dulu ya. Nah, sekarang ketika produk ini muncul, yang independen ini tidak hanya dia fokusnya ke freelance, tapi memungkinkan dia menjual produk per item yang sempat saya ceritakan tadi, yaitu adalah sebagai kontributor di microstock. Sebagai contoh ya rekan-rekan, sebagai contoh rekan, saya yakin hampir semua di Zoom ini pernah membuka website kesayangan kita semua, FreePic ya. Nah, FreePic itu adalah salah satu contoh konkret bagaimana menjembatani antara desainer dengan customer. Yang dijual adalah dia per itemnya, meskipun ada lisensi yang free, namun ketika ada yang berbayar, dia ada semacam nominal di masing-masing itemnya. Dan ketika menjadi kontributor di sana, kita akan mendapatkan revenue berdasarkan dari yang di-download sama user. Nah, ini yang sekarang yang cukup banyak berkembang kan. Selain itu juga mulai masuk ke produk yaitu dalam konteks startup dan atau IP development. Nah, kalau startup ya yang umum ya seperti Grab, Gojek, teman-teman masuk itu fokusnya mengembangkan produknya, bukan sebagai menjual jasanya rekan-rekan lain. Ini kalau secara sistem dari masing-masing industri ini mempunyai kultur yang berbeda-beda juga. Ini saya rasa ini nanti menjadi bahan diskusi yang sangat menarik untuk rekan-rekan ketika nanti ada yang ingin ditanyakan ya. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, ketika produk ini lumayan berkembang, akhirnya muncul juga beberapa lini medium lain yang menjadi bagian dari industri desain ini yang sekarang mungkin bisa dijadikan rekan-rekan untuk mempertimbangkan ketika lulus nanti. Contoh ya, ada board game ya, terus ada game animasi, ada microstock, ada social media, dan ada UI UX design. Board game ini menarik ya rekan-rekan. Jadi sebetulnya yang dijual ini tidak hanya sekedar tentang visualnya yang menarik ketika kita memainkan board game, tapi ada sisi game desainnya. Nah, ini mungkin juga sama ketika proses game di versi digital. Nanti rekan-rekan masuk ini nggak hanya jadi visual artist, menjadi game designernya juga mungkin kan. Game designer adalah posisi yang dia fokus terhadap merancang mekanisme permainannya ya, baik itu secara game fisik yang bernama board game maupun game yang berbasiskan digital. Nah, nanti kalau masuk ke animasi, rekan-rekan ini subnya semakin banyak lagi ya. Ada mulai dari artboard, ada mulai hal-hal lain yang berkaitan dengan animasi. Lalu yang microstock tadi yang pernah saya sampaikan, bahwasanya sekarang desainer ini tak hanya dia bisa menjual jasanya kepada klien, tapi memungkinkan mengembangkan produknya. Nah, ini bisa mulai masuk rekan-rekan, ada yang namanya Shutterstock, ada yang namanya deposit foto, ada yang namanya Envato, Graphic Reaper. Ini adalah salah satu alternatif sekarang yang bisa dimanfaatkan rekan-rekan untuk
bekerja di industri desain. Lalu ada sosial media, ini salah satu media alternatif rekan-rekan yang paling baru ya. Nggak bisa dipungkiri dengan adanya transformasi digital sekarang ini, seluruh proses mulai promosi, kita jualan apapun itu semua bisa dimulai di genggaman, dan itu mau tidak mau menuntut untuk medianya juga berubah ya. Ini apa sebenarnya? Ini salah satu contoh konkret bahwasanya sebetulnya media itu bakal berkembang terus. Tapi kalau proses desainnya itu tetap akan sesuai dengan kaidah yang ada. Nah, lalu yang terakhir ini tentang UI UX design ya rekan-rekan. Jadi mulai awalnya sekitar tahun 2012-2013 mulai tren istilah UI UX design. Yang awalnya ini adalah istilahnya web design. Karena ada ada media lain, misal ada mobile, ada medium-medium lain seperti interaktif billboard dan lain sebagainya, akhirnya memunculkan terminologi baru desain dalam konteks digital, yaitu adalah UI UX design. Nah, nanti secara detail akan coba kita diskusikan. Ini salah satu study ya rekan-rekan, yang saya sampaikan tadi tentang marketplace ya, lebih tepatnya marketplace untuk anak-anak desain. Jadi di dunia Microsoft itu kita menjual desain berdasarkan produknya. Ini salah satu contoh rekan saya yang ada di Malang, dan yang menarik dia masih mahasiswa ya, semester akhir, mahasiswa semester 6, namanya Burnia, salah satu mahasiswa di kampus DKV di Malang. Dia kalau rekan-rekan lihat di layar ini, sales-nya ini sudah 7.426. 7.426 ini masing-masing item itu harganya $9. Nah, ini coba saya simulasikan ya, ketika dia sudah produknya ini sudah terjual sebanyak ini hasilnya adalah 66.843 US dollar. Ketika dikalikan dengan kurs dolar saat ini, misal 14.000, sudah mencapai earning 900, lebih dari 900 juta ya, rekan-rekan. Dan ini sudah dimulai dari 6 tahun. 6 tahun ini mungkin kalau tahun-tahun pertama sedikit yang beli ya. Ini kalau kita coba breakdown lagi, dibagi menjadi 6 tahun, dia per tahunnya itu rata-rata lebih dari 150 juta. Bulannya ini 13 juta per bulan. Ini dia masih mahasiswa ya, dia menjual template tentang digital imaging yang memang mempunyai pasar di luar negeri sana. Nah, ini salah satu fenomena yang sangat menarik. Saya harapkan rekan-rekan ini ketika nanti sudah mulai lulus atau sekarang pun ketika bekerja, baik itu sebagai mahasiswa ataupun sebagai freelance, mulai coba masuk ke ranah-ranah seperti ini. Karena apa? Yang namanya rezeki tidak ada yang tahu ya. Kalau kita mencoba untuk adaptasi dengan adanya tren digital yang sekarang, pasti semuanya akan mengikuti. Ini salah satu contoh konkret ya rekan-rekan, bahwasanya ruang lingkup rekan-rekan kalau kerja nanti di dunia desain itu sebetulnya sangat luas banget, memungkinkan untuk bekerja secara mandiri ataupun membuka studio sendiri juga bisa. Nah, ini kalau di istilah startup ada namanya 3H ya, ada hacker, hipster, dan hustler. Nah, ini memang menjadi tren bahwasanya produk digital yang berbasiskan startup itu sekarang memang desain ini menjadi hal yang sangat fundamental. Mungkin kalau perusahaan umum atau korporasi yang sangat besar, desain adalah bagian yang sangat kecil banget, mungkin masuk ke bagian humasnya atau bagian promosinya. Namun kalau di dunia startup, hipster atau mereka yang fokus ke desain, dia mempunyai porsi yang sangat besar. Kalau kita lihat aja, kalau 3, ya berarti lebih dari 30% sebetulnya desain ini sangat mempengaruhi dalam mengembangkan produk. Ya, contoh aja kalau rekan-rekan melihat apps ya, misal miliknya Gojek, miliknya Grab, mereka semua mempunyai tim desain yang sangat besar banget. Miliknya Bukalapak, tim desainnya itu lebih dari 90 orang. Dan itu mulai dari UX researcher-nya, mulai dari UX writer-nya, mulai dari UI designer-nya, sampai
sampai UX writer yang memang dia fokus ke dalam ke dalam copywriting-nya. Dan ini sekarang memang lagi tren dalam konteks produk digital. Selain itu yang paling penting rekan-rekan semuanya kalau dalam mengikuti tren yang ada ataupun mengikuti perkembangan tentang industri desain, rekan-rekan harapannya juga masuk ke komunitas. Mengapa? Sangat penting karena di dalam komunitas ini yang jelas kita banyak orang di sana mempunyai visi yang sama dan yang jelas ini open minded atau inklusif. Artinya di dalam komunitas ini kita sedikit dituntut untuk tidak memakai ego ya. Artinya kita pikirannya banyak, orangnya banyak, pemikirannya banyak, akhirnya mempunyai hal yang rasanya cukup penting untuk memahami bahwasanya pemikiran orang itu berbeda-beda. Lalu yang ketiga ini bahwasanya dengan kita mengikuti komunitas ini kita tidak berhenti belajar, terus rankingnya bertambah dan mempunyai prinsip kolaborasi. Artinya prinsip kolaborasi ini sangat penting banget di dalam komunitas dan ini pasti ya kalau ikut komunitas kolaborasi ini pasti akan terjalin. Contoh rekan-rekan yang pernah kami lakukan di Malang ini tahun 2018 Rumah Kreatif BUMN yang merupakan produk dari Bank BRI bekerja sama dengan Malang Creative Fusion. Malang Creative Fusion ini adalah forum lintas komunitas. Di dalam MCF ini terdiri dari banyak komunitas. Ya. Termasuk salah satunya adalah ADKI, Station, dan Bank Perintis. Nah, ini kami dulu pernah dipercaya dalam 1 tahun untuk mengawal program tentang inkubasi bisnis dengan klinik desain. Ini yang menarik bahwasanya prinsip kolaborasinya ini dapat banget sampai kita juga bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi di Malang yang memasukkan mata kuliah desain kemasan di dalam program ini. Artinya adalah yang dikerjakan rekan-rekan di kampus itu langsung dimanfaatkan betul oleh pihak atau stakeholder dari kegiatan ini. Dalam hal ini adalah UKM binaannya dari BRI. Ini ya misal contohnya mulai dari konsultasinya, mulai dari foto produk sampai pengembangan kemasan kita kawal betul di sini. Yang sempat dihasilkan juga tahun kemarin ini salah satu contoh kolaborasi juga. Jadi di Malang kami berkomitmen ada 6 perguruan tinggi yang ada desain komunikasi visualnya. Di sini kami mencoba untuk membantu mengembangkan brand identity dari UKM binaan salah satu dinas yang ada di Kota Malang. Ini sangat keren banget. Ini ada sekitar 50 produk dan 50 produk ini kami bagi menjadi 6 klaster perguruan tinggi. Jadi masing-masing perguruan tinggi ini punya semacam kontingen yang dia harus menyelesaikan tugasnya dan ini semua langsung masuk ke tugas dari perguruan tinggi masing-masing. Ini sangat keren banget rekan-rekan. Jadi bahwasanya prinsip kolaborasi ini sangat penting ya. Dan saya dulu ketika ada program pembinaan kepada UKM, ya UKM-nya itu yang disuruh untuk mendesain. Nah itu menurut saya pribadi dan menurut rekan-rekan akhirnya sedikit dievaluasi bahwasanya sebetulnya kalau untuk meningkatkan value produk dari UKM, bukan berarti UKM-nya disuruh menjadi desainer, tapi solusinya adalah mencari partner yang paling relevan untuk menyelesaikan program itu, yang akhirnya win-win solution. Si UKM-nya dapat desain, si desainernya mendapatkan portofolio dan real dan langsung diterapkan. Ini beberapa contoh rekan-rekan. Ini tahun lalu. Nah, untuk ekosistem tentang komunitas ini yang pernah kami jalin ini dengan rekan-rekan di Dilo. Di Dilo itu memang salah satu poin dari tempat berkumpulnya rekan-rekan komunitas, baik itu komunitas berbasiskan desain maupun komunitas berbasiskan yang lain. Ketika kita guyup di sana, ya kolaborasi ini pasti akan terwujud meskipun di awal kita harus merintis dengan sangat susah, namun kalau dibudayakan pasti dia akan lebih mudah. Yang mungkin yang mungkin merasa bahwa komunitas itu harus kumpul, harus
harus on the spot. Ini sekarang mulai berkembang komunitas berbasiskan virtual ya. Artinya sekarang mulai banyak banget komunitas yang dia hanya di genggaman kita, mulai dari forum yang ada di Kaskus, Dribble, di grup Telegram ataupun di IG seperti ini, yang memang dia dapat membantu rekan-rekan untuk belajar sesuatu. Ya, ini contoh aja, misal ada Dribble Indonesia, ada Halo Designer, ada Desain at Gojek, Tokopedia Desain, Lettering Malang, Dunia Dalam Desain. Ini adalah salah satu media virtual yang dapat dijadikan sebagai lini komunitasnya rekan-rekan semuanya. Artinya adalah bahwasanya untuk belajar, ini rekan-rekan kalau pengen belajar di komunitas tidak harus secara offline, yang berbasiskan online juga sangat banyak. Dan mereka ini hampir tiap minggu pasti ada event. Hampir tiap minggu, hampir tiap hari ada konten-konten yang di-share atau di-post, yang itu memungkinkan menjadi insight baru rekan-rekan yang berkaitan dengan desain. Ini sangat keren banget, rekan-rekan silahkan coba di-follow atau dilihat bahwasanya hal-hal seperti ini dapat meningkatkan baik itu skill ataupun knowledge-nya rekan-rekan tentang desain. Ini sebelum kesimpulan bahwasanya terkait tema industri kreatif dan subsektor DKV maupun desain ini, kita ada 3 prinsip utama yang menjadikan rekan-rekan ini mengikuti atau adaptasi dengan ekosistem desain. Yang pertama adalah connecting ya. Connecting ini sangat penting, baik itu teman-teman mengikuti komunitas atau belajar di kampus atau lain-lain, ini sangat penting. Kolaborasi ini adalah tahap selanjutnya ketika network sudah jalan. Kolaborasi sudah bagus, masuklah ke commerce. Artinya adalah bahwasanya kalau kita mempunyai tujuan yang baik, dan memang kalau kita membicarakan tentang ekonomi kreatif, ya mau tidak mau harus ada duitnya, harus ada commerce. Commerce ini wajib ya. Apalagi kalau rekan-rekan menjadikan desain itu memang sebagai profesi, ya, bukan sebagai proses saja, tapi memang sebagai profesi. Commerce ini merupakan hal yang wajib, bahwasanya memang tidak bisa dipungkiri, commerce ini menjadi titik tentu bahwasanya nilai ekonomi itu wajib dalam konteks ekonomi kreatif. Terakhir bagi saya adalah semua itu yang saya sampaikan tadi, apapun terkait ekosistemnya, terkait profesinya, terkait komunitasnya, ini rekan-rekan juga harus memahami konteks design thinking. Ini saya rasa term yang cukup populer ya rekan-rekan dalam 5 tahun belakang ini, banyak banget istilah design thinking. Nah, ini adalah salah satu hal yang saya rasa penting, terutama untuk rekan-rekan mahasiswa DKV. Di DKV ada desain komunikasi visual. Di dalam design thinking ada istilah design thinking, bahwasanya term desain ini menjadi hal yang harus di-highlight, bahwasanya rekan-rekan memahami design thinking ini dalam konteks mindset maupun metodenya. Artinya adalah ketika design thinking ini menjadi hal yang populer, rekan-rekan wajib tahu juga manfaatnya ketika nanti lulus atau di luar, ketika ada orang yang tanya tentang design thinking, ini rekan-rekan tidak susah untuk menjawab ya. Baik itu misal menjawab dalam konteks mindset. Mindset ini artinya bahwasanya design thinking merupakan proses di mana pemecahan masalah dan lain sebagainya bla bla bla, itu rekan-rekan menjelaskan secara mindset ataupun secara metode. Secara metode itu baik miliknya IDEO yang mulai dari empathize, define, ideation, prototype test, terus miliknya UK Design Council yang metodenya dia namanya double diamond ya. Terus sampai yang paling terakhir itu miliknya Google Design Sprint ya, salah satu metode design thinking yang dikembangkan oleh Google. Nah, rekan-rekan semuanya harapannya ketika kuliah di desain, harapannya dengan populernya design thinking ini menjadi hal yang baru, namun juga menjadi insight yang baru juga oleh rekan-rekan, baik itu dalam pembelajaran di kampus maupun proyek-proyek yang lain, ataupun ketika berkumpul dengan teman-teman komunitas. Enaknya apa? Ketika nanti kumpul, ada yang membahas topik tentang design thinking, rekan-rekan nyambung. Dan ini semua ketika saya ada acara di kampus, baik itu
teman-teman DKV atau desain grafis, ini pasti saya sampaikan. Karena apa? Saya merasa pernah 1 tahun yang lalu mencoba mengtes rekan-rekan mahasiswa semester 4 kalau enggak 5. Saya coba tanya tentang desain thinking, dia sama sekali tidak bisa menjelaskan. Namun hal yang sebaliknya ini malah keren ketika ada suatu komunitas yang dia sama sekali tidak ada orang lulusan desain, sama sekali tidak ada orang latar belakang desain, tapi dia dapat menjelaskan desain thinking ini secara benar-benar baik. Nah, ini akhirnya menjadi beban moral untuk kita semua bahwasanya desain thinking ini memang menjadi hal yang populer, tapi juga menjadi hal yang penting atau hal yang fundamental dalam menerapkan desain ini secara produk ataupun secara project, bahkan secara mengembangkan program misalnya. Ini bisa diterapkan dimanapun. Ya, rekan-rekan semuanya, bahwasanya desain thinking ini menjadi kesimpulan utama dalam diskusi ini yang saya rasa cukup penting untuk memahami itu dalam konteks mindset maupun secara metode. Baik, itu dari saya. Mungkin bisa masuk ke diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Kanya. Monggo Mbak Kanya.